Hari ini yang akan kita bahas sejarah Pancasila bisa berbalas sebetulnya itu Pak mempercepat saja karena itu terkait dengan amalannya. Jadi dasar yang paling banyak sebetulnya pemakaian kita jadi menjadi itu bukan dalam konteks perangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah-mudahan bertalim dan yang kita ini gitu ya Allah. Kalau sudah diambil waktu datang sekali ya Allah. Mudah-mudahan kali ini dilancarkan dan yang paling penting kita diridhoi Allah dan selamat mengamalkannya. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta apapun pengikutnya sampai akhir zaman. Amma ba'du. Kita bahas takdir kita. Allah berfirman di Quran surat Maryam ayat 33 ya, ayat 33. Kita dasari dulu aulu dengan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalamu alayya yauma wa'idwa yauma amantu wa yauma u'azu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini untuk yang tutup ini. Ya, nah, itu doa. Kita itu nggak ada ini ya, nggak ada perayaan hari ini nggak ada ya. Pasti kita memang waktunya mendekati kubur, Pak. Sebaiknya kita banyak doa di Maryam ayat 33. Bahwa kalau ketemu banyak doa lagi ya. Tapi ya, bukan diobrolin Pak, itu aja namanya Pak. Ya, perbanyak doa Maryam ayat 33. Insya Allah banyak doa. Ya, coba dibaca Maryam ayat 33 kita ngomong ini. Ini penting. Nah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu doa milah. Doa apa Pak? Doa milah. Tulisannya doa milah apa? Maryam ayat 33. Kita bahas pada di dalam hadis disebutkan bahwa ini kan terkait dengan haji ini ya. Ruh para syuhada berada dalam gembala burung hijau yang berterbangan di surga sesuai dengan mereka inginkan dan memakan buah-buahan di surga. Dalam kata-kata di sisi rohnya menunjukkan tingginya derajat mereka dan dekat mereka dengan Allah. Maknanya kesana dulu maknanya. Nanti kita membahas secara
takliyah kita. Iwanandung ya MA rahimahullah. Para syuhada tidak benar-benar mati ya. Hanya berpindah tempat saja. Ulang-ulang disampaikan. Ketika sedang berada di padang rumput, kita cerita dulu ya, dan ini cerita benar. Muhammad al-Bahtal mendengar ada suara hewan yang berjalan di belakangnya. Ia menoleh. Ternyata ada seseorang, sebut saja yang datang itu namanya Ahmad, yang menaiki kuda sambil membawa pedang dan tongkat. Dengan keadaan masih menunggang kuda, Ahmad lantas mendekati Al-Bahtal dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, dijawab. Waalaikumsalam, jawab Al-Bahtal. Apakah engkau mengetahui seseorang yang bernama Al-Bahtal? Tanya Ahmad, karena tidak paham bahwa orang yang di depannya itu adalah Al-Bahtal. Iya, aku sendiri. Aku adalah Al-Bahtal, jawab Al-Bahtal menunjukkan jati dirinya. Setelah mengetahui bahwa orang yang di depannya adalah Al-Bahtal, Ahmad lantas turun dari kudanya dan tiba-tiba memeluk serta menyium kaki Al-Bahtal. Tentu hal itu membuat Al-Bahtal bertanya-tanya, mengapa lo dicium kaki dia? Tidak. Mengapa engkau melakukan semua ini? Tanya Al-Bahtal penasaran. Ahmad mengutarakan alasannya bahwa ia ingin mengabdi hidupnya kepada Al-Bahtal. Entah dari mana dapat informasi, pokoknya mengabdi sama Al-Bahtal. Permintaan itu diamini saja oleh Al-Bahtal. Namun tak berselang lama tiba-tiba ada 4 penunggang kuda yang mendatangi mereka berdua. Melihat gelagat mencurigakan, Ahmad langsung meminta izin kepada Al-Bahtal agar diperbolehkan untuk mengusir orang itu. Belum sempat Ahmad bergerak sedikit pun, belum sempat 4 orang itu langsung membunuhnya. Matilah si Ahmad ini. Baru pada detik saja mengabdi ke Al-Bahtal langsung mati membela Al-Bahtal. Ya. Mereka menyerahkan jasad Ahmad kepada Al-Bahtal yang tadi. Nah, kok ini hanya Al-Bahtal dan 4 orang itu yang ada di sana. Al-Bahtal menyatakan siap berperang dengan mereka asalkan diberi kesempatan untuk mengambil pedang dan menaiki kuda milik Ahmad. Nah, Ahmad tadi datang berkuda. Ya. Permintaan itu diizinkan oleh 4 orang tadi. Ketika sudah memegang pedang dan naik kuda, tiba-tiba Al-Bahtal merasa pertempuran yang akan terjadi itu tidak seimbang. Cilah sampai mana? Bagaimana tidak, dia seorang diri harus melawan 4 orang secara bersamaan. Ini tidak imbang. Kalau berani, mari kita berkelahi one to one, satu-satu. Ajak Al-Bahtal. Setuju yang 4 ini? 1 orang maju berhasil dikalahkan oleh Al-Bahtal. Begitu pula dengan orang kedua dan ketiga, mereka juga terbunuh. Mati 3. Jago juga Al-Bahtal. Hingga akhirnya orang keempat yang maju. Tidak seperti yang 3 orang tadi. Orang ini cukup kuat. Tidak mudah bagi Al-Bahtal untuk mengalahkan, apalagi membunuhnya. Perkelahian terjadi di padang pasir itu begitu sengit dan seru, bahkan sampai tombak masing-masing dari mereka hancur. Belum diketahui mana yang tampil sebagai juara. Mereka turun dari kuda, berperang di tanah dengan menggunakan perisai dan pedang. Nasib pertempuran itu sama sebagaimana sebelumnya. Belum ada yang menang dan kalah meski senjata mereka rusak. Hingga sore tiba, perkelahian masih berlangsung. Hal ini membuat Al-Bahtal dan Sibulan, sebut saja Sibulan orang yang keempat ini, kelelahan karena sama-sama merasa tidak melaksanakan ibadah. Yaitu mereka pun akhirnya sepakat untuk beristirahat dan mengerjakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Nah, jaka ada pula sorean Cina, stop do, wai pada do. Zaman ini kan enggak, sportif zaman itu. Baru keesokan hari perkelahian akan dilanjutkan, depending hari. Keesokan harinya lagi, akhirnya Al-Bahtal berhasil membuat pulang bertekuk lutut, ya kalah. Ketika akan dibunuh, dia memohon keringanan kepada Al-Bahtal.
mengampuni, dan perkayaan dilanjutkan lagi, diampuni. Lanjut lagi. Kali ini Al-Batar kalah. Ketika ia akan dibunuh, Al-Batar meminta keringanan. Bukankah tadi aku juga telah memberimu keringanan sehingga kamu tak jadi aku bunuh? Ini aku minta hak yang sama. Permintaan disetujui. Tidak jadi bunuh. Namun malang tak bisa ditolak. Muncul betapa direk. Pada perkalian berikutnya Al-Batar kalah lagi. Ia berkata, 1 dibalas 1. Kali ini engkau menang lagi. Anehnya si Fulan masih memaafkan Al-Batar. Nggak mau dibunuhnya. Lanjut lagi berkelahi. Namun tetap saja Al-Batar kalah lagi. Kali ini Fulan tak memberi ampun. Ini aku telah mengetahui bahwa engkau adalah Al-Batar. Aku akan membunuhmu dan akan mengambil tanah Romawi darimu. Wah, berarti orang berkuasa di Romawi. Kata Fulan memastikan ia akan membunuh Al-Batar. Mendengar kalimat itu, Al-Batar berkata, hal itu tidak akan terjadi kecuali jika Rabbku berkehendak. Fulan mempersilakan Al-Batar untuk berdoa. Silakan berdoa. Kamu saya dulu, kamu berdoa. Sejurus kemudian, Fulan bersiap untuk membunuh Al-Batar dengan sebilah pisau setelah berdoa. Namun Ahmad, orang yang mengabdi kepada Al-Batar yang sudah mati di awal tadi diceritakan, sudah mati itu diserah, hidup lagi. Dengan cepat ia menebas leher Fulan. Setelah itu membaca Quran surat Ali Imran 3:169. Dan janganlah sekali-kali kamu Al-Batar, istilah gitu ya, mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Benarnya aku hidup di sisi rohnya dan mendapat rezeki. Kisah ini ditulis Ahmad Syihabuddin bin Salama Al-Ayyubi dalam karyanya An-Nawadir. Ini terkait masalah kaji bahwa yang mati itu hidup, tidak mati. Ya. Dalam Quran surat Ali Imran 169 ditafsirkan begini, dijelaskan bahwa mereka yang gugur di jalan Allah kan tadi disebut adalah mereka disebut dengan para syuhada, orang yang menyaksikan. Jadi pas Al-Batar itu berantem dia menyaksikan walaupun tidak terlihat karena mati kan, adalah mereka yang disebut dengan para syuhada. Mereka tetap hidup namun di suatu alam yang berbeda dengan alam dunia ini. Ini adalah balasan bagi mereka berupa kemuliaan dari Allah. Kalau syuhada, kalau syahid. Dari kisah ini kita ketahui bahwa Allah akan memberikan apresiasi yang luar biasa bagi siapa saja yang ikhlas dalam berjuang di jalannya untuk menolong agamanya, menirikan kalimatnya. Insya Allah. Jadi itu salah satu cerita yang cukup populer di Jawa Timur. Yang namanya manusia tetap akan timbul pertanyaan. Iya kan? Walaupun ada iman. Karena gini, kalau itu cerita Tuhan tetap namanya manusia timbul logika untuk bertanya. Ya, itu natural. Jika para syuhada tidak mati, di manakah arwah serta kehidupan mereka? Tetap kita cari di situ. Iya kan? Sebagian hukum jihad dan derajat makomat para syuhada dan kehidupan mereka setelah meninggal dunia ini perlu dibahas. Kemarin dalam jabarkan, jihad menurut bahasa adalah mengerahkan sepenuh kekuatan dari ucapan atau perbuatan secara serius untuk membela agamanya. Dan dari sisi syarat, mencurahkan kekuatan umat Islam dalam memerangi orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah. Karenanya syahadah ada alamnya, alam asyah ada. Nah, karena dengan alam syahadah, syahadah itu orangnya disebut pengisi syahadah itu namanya syuhada. Siapa? Syuhada. Ya, jadi alam syahadah itu termasuk manusia biasa. Ya,
Tapi ada batasan disebut barjah, ya, antara makhluk syuhada dan makhluk insan. Ada yang disebut barjah. Nama dua itu tetap alam syahada. Syuhada atau syahada tadi dari sisi bahasa diartikan dengan kepastian bahwa dia ada, melihat dan nampak. Kita yang tidak nampak, ya. Secara syarat adalah orang yang meninggal di kalangan umat Islam dalam memerangi orang kafir dengan sebab karena memerangi orang kafir. Ya. Karenanya orang yang mati syahid itu banyak macamnya. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah orang yang mati syahid itu ada 3 macam. Salah satunya adalah orang yang terbunuh dalam memerangi orang kafir dengan salah satu sebab peperangan. Itu yang tertinggi. Ini mendapatkan hukuman orang mati syahid dan mendapatkan pahala akhirat dan hukum kebaikan di dunia. Udah mati tapi masih ada hukum kebaikan di dunia. Walaupun jasad itu sudah tidak ada, karenanya dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Bapak-bapak kalau mati corona itu tidak disolati, tidak, beda makomnya. Kalau mati di perang, tumpah darah yang tertumpah, maka nggak perlu dimandikan. Ya. Karena dia ada, masih ada. Ya. Dan yang namanya syahid dalam mendapatkan pahala bukan hukum dunia, ya. Nah, itu tidak mendapatkan natural dunia, ya, tapi syahid. Ya. Kira-kira paham nggak? Ya. Yaitu orang sakit perut. Kemarin sebut. Ditusuk, meninggal, runtuhan bangunan, terbakar, terbunuh karena mempertahankan hartanya, membela agamanya, ya, bukan dalam arti kata yang terang. Itu tidak kena hukum kehidupan dunia, tapi disebut juga syahid, paham nggak? Nah, jadi yang behit itu kalau sakit perut bapak bisa behit nggak? Enggak bro. Nah, jadi gimana bet? Ada pemahaman behit, ya. Tidak perang, ada. Tidak perang. Ya, ini bapak sedang dakwah membela agama, melarang misalnya pemuka imam atau umaroh. Nah, ya. Sudah itu bapak dikerjain, mati, walaupun tidak perang, ya. Atau bapak sedang ceramah, kalau mati. Ya, karena kecapean dari ceramah itu bisa mendapatkan pahala dunia. Duduk kan Bapak? Ada pertanyaan apa ini? Perbedaannya. Jadi yang corona itu memikir katanya kemarin. Enggak. Tidak dapat pahala dunia, ya, tidak. Ya. Tapi kalau dia dapat, wallahualam, ya, ke tempat orang banyak kena corona, tapi lagi dakwah mati kena corona, walau jawabnya gitu, ya. Nah, jadi syahid itu memang sulit pemahamannya, ya. Nah, ini tetap hukumnya yang tidak dapat pahala dunia walaupun badannya sudah ada, dimandikan dan disolati. Ya, kecuali yang membehit tidak dimandikan dan tidak disolati karena dia masih ada interaksi pada hukum syariat. Duduk Pak. Kenapa orang behit tidak dimandikan, tidak disolati? Karena masih ada hukum syariat yang mesti dilakukan. Pertanyaannya Pak, kan banyak ada orang. Apakah orang-orang yang diberi pahala hukum dunia pembelaan, kan amal masih ada, itu bisa disebut roh gentayangan? Enggak, ya. Bahasanya kira-kira pakai apa bahasa apa? Kan gitu. Karena sempitnya bahasa orang sering menyebutkan itu roh gentayangan. Tapi bukan makna diperpendek pengertian roh gentayangan begitu. Nantinya pakai orang roh gentayangan tidak. Penasaran. Ya, duduk, ya.
Karena sempitnya bahasa, sulitnya menjangkaunya. Makanya harus seperti itu. Ya. Segini. Kalau yang gentayangan itu apa sih Pak? Teman-temanmu. Itu kan. Udah nunggu kan? Tiap manusia ada pendampingnya itu. Tapi karena dia ada kelebihan apa Pak? Menyerupai apa yang ditakutkan dirasakan oleh manusia. Udah kan? Ya. Jadi derajat orang mati syahid itu agung sekali, tapi paling tinggi tingkatnya ada setelah tingkatan para nabi ya, dan orang yang jujur. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di An-Nisa ayat 69 ya. Anda membaca dulu ya. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyina wassolihin wasyuhadai wasyolihin. Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianjurkan oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid dan orang yang soleh. Itu digabung. Jadi inilah tingkat seorang hamba yang terbaik untuk Allah. Ya, di samping syuhada, orang jujur, ya. Yang mati syahid pasti jujur ya. Tapi ada yang syahid tidak jujur. Contoh, bapak-bapak misalnya perang, dia ikut perang, ya. Karena gini, prinsip Islam gini, kalau diperangi oleh orang kafir, hukumnya sudah fardu ain, bapak muslim bisa dilillah. Bapak tidak nih, bapak diperangi sama orang kafir Pak, dijolimi, maka hukumnya fardu ain bisa dilillah. Kalau bapak mati, bapak syahid, tapi ada hukumnya pas perang, ganimah, harta rampasan diupetin. Nah, turun dulu derajat tempatnya, bukan di tempat burung hijau lagi, tempat burung hitam namanya. Nah, gitu Pak. Nah, beda lagi, tapi tetap syahid, mulia juga. Maka roh itu bertahap, bermakomat. Nabi aja rohnya bertahap. Kita nonton dulu para nabi loh. Contohnya kan ini Isra Mi'raj. Tingkat 1 yang duduk, lantai 2 sampai duduk. Nah, ya kan? Begitu juga di alam barzah. Ada tingkatannya, karena Allah Ta'ala menjadikan surga beberapa derajat. Nah, itu buktinya. Surga kan ada tingkatannya. Nah, bagi para mujahidin itu mendapatkan ada 100 derajat sebagaimana yang ada dalam hadis sahih dari Nabi SAW. Sehingga para syuhada itu tidak satu derajat. Jadi syuhada itu apakah derajat satu? Tidak. Tempatnya beda-beda. Akan tetapi mereka berbeda kedudukannya. Apalagi kita. Ya. Jangan-jangan kalau kita misalnya mati orang soleh, tapi kelasnya itu di pinggiran neraka Pak, gitu. Bau surga sebentar, bau panas sebentar gitu kan. Nah, ya, tetap ada makomatnya gitu ya. Ibnu Hajar rahimahullah menghitung orang yang mati syahid selain yang terbunuh di medan perang ya. Ibnu Hajar dihitung. Beliau berkata, sungguh telah kami kumpulkan dari jalan periwayatan yang bagus terkumpul 20 perangai, artinya 20 makomat. Yang di luar dari perang, yang syahid itu ada 20 derajat. Sedangkan Ibnu At-Tin mengatakan begini, semua adalah kematian yang dahsyat. Ya. Karenanya Allah melebihkan kepada umat Muhammad SAW dengan menjadikan sebagai pembersih dosa-dosanya. Bapak banyak dosa Pak, Bapak dinyatakan syahid, habis. Ya. Menambah pahalanya dan menyampaikan ke derajat orang mati syahid.
Saya Ibnu Hajar berkata, yang nampak bahwa yang disebutkan semuanya itu tidak pada satu tingkatan maksudnya. Yang menunjukkan akan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di hadis sahihnya dari hadis Jabir dan Darimi, Ahmad, Tohawi dari hadis Abdullah bin Habashi dan Ibnu Majah dari hadis Amir bin Anbasyah. Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, jihad apakah yang paling mulia? Rasulullah menjawab, yang terluka kuda tunggangannya dan menumpahkan darahnya. Kudanya terluka, orangnya menumpahkan darahnya. Itu yang tertinggi derajatnya. Ya. Telah ada dalam sunnah yang sahih dari Nabi SAW yang menjelaskan perbedaan tingkat di antara para syuhada. Di antaranya adalah dari Mu'aim bin Hammar, seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, syahada, mana yang paling mulia? Rasulullah menjawab, mereka yang ketika bertemu dalam barisan peperangan tidak menoleh wajahnya sampai dibunuh, tidak lari. Nah, mereka menuju ke kamar tertinggi di surga dan roh mereka tertawa. Kalau roh Allah tertawa kepada seorang hamba di dunia, hukumnya, maka ia tidak akan dihisab. Gimana cara melihat Allah tahu? Nah, hadis riwayat Ahmad 2190 dan dinyatakan sahih, ya, 2558 oleh Al-Albani. Dari Utbah, hadis dasarnya dulu ya, masalah ini ya. Dari Utbah bin Abu Syalami berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang terbunuh itu ada 3. Satu, orang mukmin berperang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, sampai ketika bertemu dengan musuh dia berperang sampai dibunuh. Pertama, itu adalah syahid yang dibanggakan di kalimat Allah, di bawah arasnya. Ini tidak dapat disaingi oleh para nabi, sampai para nabi pun ingin mati seperti itu berdoa. Jadi apa? Ada derajat, tapi tetap di bawah nabi, ya. Kecuali derajat kenabian, beda lagi. Ya. Kedua, orang mukmin yang bercampur dirinya dengan dosa dan kesalahan. Kita masih banyak dosa, kemudian berjihad, ya, dengan diri dan hartanya di jalan Allah. Yang tertinggi, sampai ketika bertemu musuh, berperang sampai terbunuh, maka dosa-dosa kesalahannya langsung dihapuskan. Sesungguhnya pedang dapat menghapus dosa-dosa, ya, dan dimasukkan di pintu surga mana saja. Karena pintu surga itu ada 8 pintu, dan jahanam pintunya ada 7 pintu, menang surga. Ya, pintu neraka itu 7, pintu surga ada 8. Sebagian lebih bagus dari sebagian lainnya. Dan orang munafik yang berjihad dengan jiwa dan hartanya sampai ketika bertemu musuh berperang jalan Allah terbunuh, ini yang ketiga, maka ia masuk ke neraka. Walaupun berjihad masuk ke neraka, karena pedang tidak dapat menghapuskan kenifakan. Hadis riwayat Ahmad 1724. Yang mati saya itu ada 3. Kalau munafik berjihad tetap tempatnya neraka. Tapi orang banyak dosa berjihad hapus dosa. Ya, orang soleh berjihad hidup lagi. Nah, itu kira-kira gitu. Dari Abdullah bin Habsyi Al-Qas'ani, sesungguhnya Nabi SAW ditanya, jihad apa yang paling bagus? Rasulullah bersabda,
orang yang berjihad melawan orang musyrik dengan harta dan jiwanya. Dikatakan, kematian apakah yang paling mulia? Rasulullah jawab, orang yang menumpahkan darahnya dan terluka kuda tunggangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Sudah jelaskan tadi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, penghulu yang mati syahid. Penghulu yang mati syahid adalah, ada yang tahu? Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa? Nah, kalau suka datuk dan mati syahid. Nah, ya sama. Datuknya orang Mekah itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan orang yang datang ke Imam Bengis, Imam jahat, kemudian menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran, kemudian dibunuhnya, maka dia sahih tertinggi. Hadis riwayat Hakim Sahih 374. Mau ngomong apa lagi Pak? Di hadis penuh, itu kan ada. Karenanya kehidupan orang mati syahid di sisi rohnya adalah kehidupan dajjal. Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepadanya dengan kenikmatan surga. Mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan amalannya di dunia dan tergantung niatannya. Karena itu Allah berfirman di Al-Baqarah 154. Kita mulai dari ilmunya. Dibaca ya. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Di Al-Baqarah ini lebih gampang ya. Pengertian kamu tidak menyadarinya, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Betul Pak? Udah dulu tuh ayat lain pengertian ini. Yang pertama langsung dan itu lebih menurut kalau disuruh memahami. Kemudian dalam mutasyabi di Al-Baqarah banyak orang tidak mengetahuinya itu.